Puisi ini berjudul Lonte Arab, karya DJ Anak Jenderal. Pagi tadi ada lonte Arab berlari ke sana kemari di pinggir kali. Dia kesal tak ada tamu yang datang sejak malam hari. Kudengarkan suara ringkikannya. Kulihat liurnya menetes di setiap gumam mulutnya. Kata-kata busuk tercium menyengat mengganggu pikiranku. Dia terus meracau menghina ciptaan Tuhan. Menuduh seseorang yang bahkan tidak pernah menyakiti dia sekalipun. Lonte Arab ini bukan sembarang lonte. Dia melontekan mulutnya. Dia melontekan narasinya. Dia juga melontekan asumsinya untuk merangsang pikiran semua orang. Agar dagangan najisnya laris manis. Agar dagangan najisnya laris manis. Tubuhnya dibalut gamis. Rambutnya ditutupi kain pemanis. Tapi itu semua memperlihatkan isi hatinya yang bau amis. Busuk. Wahai lonte Arab, jangan kau sebar narasimu yang busuk. Melonte sajalah ke negeri asalmu. Puaskanlah sesamamu di negerimu itu. Jangan kau ganggu Indonesia dengan ocehan-ocehan busukmu itu. Ini Indonesia. Kami Jokowi. Mendengar puisi yang dibawakan oleh penciptanya sendiri, Rahma Sarita, ini bukan kali pertama saya mendengar puisi-puisi yang berisi fitnah. Bukan kritikan, ini fitnah. Fitnah ya. Karya-karya Rahma Sarita ini yang berbentuk puisi, isinya semua fitnah. Tidak ada kebenaran sedikit pun. Dia sengaja membuat puisi supaya dia tidak terkena undang-undang ITE. Dia menyindir-nyindir, dia ambil tema yang menarik, tema yang sedang booming, dan memang bagian dia membuat puisi untuk memberikan sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi itu pembohong, pendusta, koruptor. Dalam puisinya disebutkan apa? Mantan pejabat. Pak Jokowi dituduh NPD. Padahal teman-teman NPD itu apa? Jangan kamu bahas NPD dari sisi kamu sendiri. Karena bisa jadi kamulah yang NPD. Jadi sering orang menuduh orang lain ini NPD, menuduh orang lain ini pembohong, menuduh orang lain ini koruptor, padahal dirinya sendiri yang NPD, yang pembohong dan koruptor. Saya rasa si Rahma Sarita ini punya gangguan jiwa karena masalah rumah tangganya. Sehingga untuk melampiaskan kemarahannya, dia mencaci maki Pak Jokowi lewat puisi-puisinya. Kalau ditanya, emang puisi kamu itu ditujukan kepada Pak Jokowi? Pasti dia nggak ngaku. Loh, saya kan bisa siapa saja. Itu kan bisa siapa saja. Itu kan hanya karya seni. Nggak semua moh karya seni. Karya seni kok terus-terusan nyindir-nyindir Pak Jokowi. Hei, Rahma Sarita, jangan pengecut kamu. Alasan mengkritik tapi membuat puisi. Sebutkan namanya. Jangan kamu umpet di balik puisi-puisi busukmu itu. Saya ingat puisi dia yang pertama itu, Negeri Para Penyamun. Kamu itu penyamun. Orang Yaman datang menjajah Indonesia. Lihat itu muka kamu itu. Lihat itu kaum kamu itu. Mencuri nasab, membohongi rakyat, membohongi umat. Minta dihormati. Supaya dagangannya laris. Jualan liur. Jualan yang bau amis. Menggunakan kalimat tauhid. Puisi kamu ini puisi orang stres.
Memfitnah tapi di depannya mengucapkan bismillah. Saya tidak pernah menanggapi ocehan orang seperti ini. Tapi karena saya melihat ini orang semakin lama semakin kurang ajar, ya, hingga saya agak keras kali ini. Dulu saya itu dipersekusi pendukung kaum kamu itu, yang ditipu oleh kaum kamu itu. Pencuri nasab, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Pendusta kamu itu. Mau menjajah negeri kami dengan wajah cantik dan tampan kalian itu. Dengan hidung mancung kalian membohongi kami umat Islam. Gak usah ikut campur urusan politik. Kalau kamu sendiri gak jelas warga negaraannya. Kamu orang Indonesia. Kamu cinta NKRI. Banyak teman-teman saya yang meminta saya mengupas tuntas tentang orang-orang Yaman ini. Tapi saya bilang saya belum ada waktu untuk mengupas itu. Saya pikir nanti sajalah. Tapi ketika saya dikirimi puisi si Rahma Sarita ini, saya akan mengeluarkan unek-unek tentang orang Yaman di negeri tercinta ini. Saya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negeri ini, saya tidak mau rakyat Indonesia terus-menerus dikotori pikirannya oleh kebohongan-kebohongan gerombolan Yaman ini. Mereka ini ingin menguasai pikiran rakyat Indonesia dengan narasi-narasinya. Pertama-tama, mereka menjajah pikiran umat Islam di Indonesia dengan kebohongan demi kebohongan. Mereka menjual ayat, menjual hadis, menjual kuburan, menjual ludah, menjual rambut, menjual cerita-cerita bohong. Katanya Habib ini begini, Habib itu begini, Habib itu bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Dan sebagian besar umat Islam percaya dengan ocehannya karena mereka mengaku turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka jual nama Rasulullah. Kalian tahu di Bogor itu tempat berkembang biaknya orang Yaman. Mereka meniduri perempuan-perempuan Bogor hanya bermodalkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Apakah Rasulullah pernah mengajari kita nikah kontrak? Tapi mereka melakukan itu hanya untuk menyalurkan hasrat libido. Pergi sana ke puncak, lihat itu. Anak-anak Arab itu banyak sekali. Semakin hari semakin bertambah. Jumlahnya sudah bukan 1, 2, 3 ribuan anak-anak Arab. Tanpa ada bapaknya. Perempuan-perempuan Bogor cuma ditiduri untuk dinikmati. Dikasih duit. Kemudian ditinggal pergi. Itu kelakuan si kaumnya Rahma Sarita. Kenapa Rahma Sarita tidak memprotes itu? Protes kaum kamu itu. Laki-laki brengsek yang cuma numpang kencing kemudian pergi begitu saja. Ada lagi yang lebih gila. Datang, menikah di sini, ngaku-ngaku sebagai keluarga pahlawan. Ngaku-ngaku sebagai orang yang paling berjasa di negeri ini. Mereka ngaku-ngaku supaya apa? Supaya rakyat Indonesia mendukung mereka. Supaya mereka ini dihormati. Wahai bangsa Indonesia, buka mata, buka telinga. Kalian itu sedang dijajah. Pernah nggak kalian lihat turunan Yaman mau menikah dengan orang Indonesia asli? Bukan dikawin kontrak, dinikahi, dibiayai, dihidupi sampai tua. Ada nggak? Tidak ada. Karena mereka menganggap bangsa Indonesia itu budak. Tidak cocok dijadikan pasangan hidup. Dan kalian yang hidung-hidungnya pesek seperti saya ini, mau saja menjilat-jilat mereka yang merendahkan kalian, yang tidak menganggap kalian orang yang selevel dengan mereka. Makanya si Sarita ini berani menghina Pak Jokowi. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih hebat dari Pak Jokowi. Dia merasa dia punya kedudukan lebih tinggi karena dia orang Arab. Apa jasa Rahmat Sarita buat negeri ini? Apa jasa-jasa orang-orang Yaman itu buat negeri ini? Apakah mereka sudah menciptakan karya-karya? Sebagaimana Pak Jokowi. Kenapa dia mencaci maki, menghina, dina? Dibiarkan saja. Kenapa tidak ada yang berani membungkam mulutnya Sarita itu? Kalau memang kalian rakyat Indonesia menginginkan negeri ini aman damai, jangan beri panggung orang-orang yang hidungnya mancung. Terima kasih. Dari utara
BSB tak pernah lepas moto B, kreatif penuh ide cerdas, kan update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak cinta terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi Lover.